Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita, sehingga umur yang Allah titipkan ini bisa untuk kita menambah pundi-pundi amal kebaikan, dan apabila ada kurangnya, ada salahnya, ada khilafnya, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara zikir pagi dan petang itu dikatakan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Ya Allah, Allahumma ma asbaha bi, tidaklah datang di waktu pagi hari ini min ni'matin, nikmat berupa apapun, au bi ahadim min khalqika, atau nikmat yang datang kepada hambamu dimanapun, faminka wahdak, maka semua nikmat itu ya Allah datangnya darimu satu-satunya, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, akan tetapi tetap nikmat itu tidak ada yang datang jatuh dari langit, tidak ada. Ada apa tidak Pak Kadir? Nikmat jatuh dari langit, air hujan.
Ada apa enggak? Hah? Jadi bingung gini ya. Nah maka ada, kemudian ada seorang laki-laki di antara sahabat Nabi masih muda, di waktu duha duduk di masjid. Doa, zikir, nangis, istighfar. Sama Rasulullah ditanya, sama Amirul Mukminin Umar ditanya, kok di waktu orang lain kerja kamu kok di masjid? Terus yang menghidupi kamu siapa? Dibilang ada kakak saya kerja di pasar. Apa katanya Umar? Akhuka afdalu minka bikathir. Kakakmu yang mencukupi kebutuhanmu jauh lebih utama dibanding dirimu yang waktunya kerja malah ibadah. Karena apa? Salah waktu dan salah kegiatan. Salah waktu dan salah apa? Kegiatan. Kemudian Umar mengatakan innas samaa ataupun perak, tidak bisa. Maka apa? Setiap nikmat Allah yang datang kepada kita itu lewat yang namanya perantara. Maka untuk perantara ini dikatakan oleh Rasulullah apa? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Dan kita punya kisah Nabi Musa ketika sampai di mana? Di Madian. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada teman yang dia kenal, tidak ada rumah yang dia tuju. Yang penting kabur aja dari Firaun. Ketemu dua orang perempuan, mau ngasih minum kepada ternaknya. Dalam keadaan laki-laki yang lain memberikan minum kepada ternaknya, perempuan dua ini apa? Tadhudan. Tadhudan itu kambingnya digusah, dijauhkan dari sumber air. Maka Musa bertanya, ma khatbukuma, perempuan ada apa? Itu loh kalau mau nolong orang, tanya dulu. Jangan sampai salah faham. Jangan sampai apa? Salah faham. Ma khatbukuma, dibilang apa? La nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Saya tidak akan bisa memberikan minum kepada ternak saya sebelum laki-laki peternak ini pulang semua. Bukan peternak ya, penggembala ya. Sebelum mereka pulang semua. Kenapa kami kemudian melakukan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki? Dibilang wa abuna syaikhun kabir. Karena bapak kami sudah terlalu tua. Sudah. Fasaqalahuma. Nabi Musa ngasih pertolongan kepada mereka berdua. Dan ini tulus. Bukan modus. Ada yang modus. Nomor HP ada enggak? Sudah punya suami belum? Bapak kamu kira-kira warisannya banyak apa sedikit? Kalau sudah punya suami, perempuannya jelek pula, bapaknya miskin, waduh mbak, alafu mbak, nun sewu mbak, saya juga capek ini. Silakan kasih minum sendiri mbak. Nabi Musa ndak, tulus ini. Ndak pakai tanya nomor WA berapa. Ndak pakai, nanti pulang ditanya, mbak sudah makan, kambingnya kemarin bagaimana? Yang saya kasih minum, wah mulai modus. Setelah selesai, Nabi Musa balik ke tempat berteduhnya. Fatawalla ila dzil. Nabi Musa balik, ini dalil, ini loh. Dalil. Kalau selesai nolong orang lain, ndang ditinggal. Ojo ngelibet. Yang ditulungi sungkan. Ki njaluk apa wong iki jane gak mulai-mulai iki. Jadi ini dalil kalau selesai nolong orang, apa yang kita lakukan sudah kita selesaikan, pertolongannya sudah tuntas, segera tinggalkan. Supaya apa? Orang yang ditolong itu hatinya tidak merasa, bukan stres, tidak merasa ndak enak hati. Waduh, apa terima kasih saya kurang, ndak sungkan. Nah setelah itu doa kepada Allah, ini dalil. Kepingin doanya diterima, sebelum berdoa tolong dulu hamba Allah, nanti kamu sama Allah ditolong. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya.
Nabi Musa ngerti, saya butuh pertolongan. Maka bagaimana? Saya tolong dulu hamba Allah, baru saya doa kepada Allah, diterima doanya. Tidak lama setelah itu Nabi Musa berdoa, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh makan ya Allah. Gampangannya gitu. Perempuan yang dua tadi setelah pulang, bapaknya tanya, perempuan kok cepet pulang? Dibilang iya, ada laki-laki baik tadi. Bantu kami ngasih minum gembalaan kami. Bapaknya tanya, lu mana orangnya? Yo saya tinggal di sana, wong laki. Sementara kami perempuan. Nah ini zaman sekarang malah ruwet ini. Perempuannya malah kendel-kendel sekarang. Bukan ngenyek, fakta. Wong lanange wis mundur, wedoke sing nggih napa nggih? Bu, nggih napa nggih, Bu? Mboten. Laki-lakinya, ya saya tinggal. Bapaknya bilang apa? Panggil dia. Kita mau ucapkan ucapan terima kasih. Ini dalil. Kudu ngerti bales budi. Walaupun yang beramal jangan minta balas budi. Tapi yang ditolong jangan lupa berbalas budi. Sehingga seimbang. Sing kene gak njaluk, sing kene gak lali. Gitu loh. Sudah balik dia. Dipanggil. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku manggil kamu untuk terima kasih. Balik Musa. Dan sifatnya perempuan ini ketika manggil Nabi Musa bagaimana? Tamshi ala istihya. Jalannya malu-malu. Coba, perempuan zaman Bu, zaman dulu. Jalannya malu. Sekarang malah lenggak-lenggok di catwalk. Ngerti catwalk? Kucing jalan. Nah malah tang tung liwat serambune, masya Allah kayak menyan. Iya, orangnya sudah pergi 2 tahun baunya masih ada. Ini tamshi al istihya. Sudah bakul molen. Berangkatlah Nabi Musa ke rumahnya. Terus apa katanya Syuaib, bapaknya perempuan tadi? Gini, kami mau terima kasih sama kamu. Anak perempuannya bilang apa? Ya abatistajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Pak, laki-laki ini jadikan pegawaimu saja. Angkat jadi pekerjamu. Karena pekerja yang terbaik itu cirinya 2. Al-qawi, Pak Jokowi. Amin, ma'ruf, amin. Itu ciri yang terbaik. Qawi apa? Kuat. Dan kuat ini 2. Ya kuat fisik, ya kuat akal. Kalau kuat fisik tok dimanfaatkan orang. Kalau kuat akal tok tidak bisa bergerak dengan akalnya kalau fisiknya tidak kuat. Ini Musa dapat dua-duanya. Dalam keadaan kekuatannya ditambahi 1 sifat. Kalau kuat tok, kuat pinter, ya bahaya nanti zolim sama orang lain. Tapi ditambahi apa? Fa inna khaira man istajartal qawiyyu al amin. Orangnya kuat tapi orangnya juga punya sifat amanah. Nah ini penting ini. Maka Pak Jokowi pas didampingi Pak Ma'ruf Amin ini. Yang satu qawi, yang satu amin. Setuju? Sudah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini singkat saja ya, kultum lah, kuliah 70 menit. Kita mau ceritakan goalnya Ramadan. Mumpung kita masih di awal Ramadan. Ini hari ke-5 atau ke-6? Malah 7. 5 apa 6? 6 ya. Kita puasa mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti berapa? 6. Loh malah 5 ini. Panjenengan ikut Selasa berarti ya enggak apa-apa, enggak ada paksa-paksaan ya.
Mumpung puasa kita masih di awal, lihat Pak, orang itu kalau ikut pelatihan kerja, misalkan pelatihan entrepreneur muda, pernah ikut enggak? Wis lewat ya, ini kan muda, ini sini sudah Masya Allah lewat masa muda. Pelatihan entrepreneur muda. Mesti salah satu yang ditunjukkan untuk pekerja itu, untuk bisnismen itu, untuk orang yang buka bisnis, itu satu pertanyaan besar. Apa? WHY. Ya ngerti saya. Baru tak eja njerit why. Kayak ngetes bahasa Inggris ya. Why? Why itu apa? Why itu apa? Loh. Mulai. Kenapa? Jadi kenapa saya bekerja ini? Kenapa saya melakukan bisnis ini? Kenapa saya ada di sini? Nah, termasuk Pak, ibadah. Anda ketika ibadah supaya ibadahnya semangat, why-nya harus dijawab. Kenapa saya ibadah? Dan kalau kita mau tahu, kalau tidak punya kenapa dan kenapanya tidak terjawab, itu mesti tidak istiqomah. Tidak akan apa? Istiqomah. Artinya apa? Angin-anginan. Pas semangat budal, males turu. Pas beneh yo sodako, pas medit yo ngempet. Itu kalau tidak punya why, tidak punya kenapa saya harus ibadah. Nah, termasuk Ramadan ini. Dan jangankan Ramadan, jangankan apa? Ramadan. Semua ibadah dalam Al-Quran yang ada kata perintahnya dari Allah, panjenengan cek. Panjenengan cek. Semua ibadah dalam Al-Quran yang ada kata perintahnya, mesti di belakangnya ada manfaatnya. Mesti di belakangnya terjawab apa? Manfaatnya. Haji contohnya. Orang disuruh haji apa? Di akhir ayat, liyashhadu manafi'a linnas, supaya ada kemanfaatan untuk manusia. Karena orang zaman dulu yo haji yo bisnis. Nanti pulang dari Mekah bawa barangnya Mekah. Nanti ketika di Mekah mereka juga usaha, tidak seperti sekarang haji 40 hari pulang. Dulu tinggal setahun. Mereka tinggal di Mekah. Liyashhadu manafi'a linnas, manfaat. Salat Allah perintahkan, why-nya apa? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Termasuk puasa. Puasa ini goalnya apa? Supaya nanti kita bisa menentukan saya menang atau kalah. Coba bal-balan. Bal-balan ya, go wearing bal. Persib lawan Persikabu tadi malam. Tapi bal-balan tidak ada gawangnya. Gawering tok, oper, depan, mundur. Tidak ada gawangnya. Ya apa? Seru apa enggak? Mulai membara katanya. Seru apa enggak? Yang ngeluh ini lagi tujuannya apa terus? Mek giring tok, offside di pelanggaran. Tapi tidak ada tujuannya, tidak ada goalnya, tidak ada gawangnya, tidak seru. Bal-balan itu menjadi seru. Karena ada yang menang, ada yang kalah. Ada goal yang dituju. Nah Ramadan itu kalau tidak ada goalnya, ya kayak kita ini. Alah puasa sudah 15 tahun. Umur saya sekarang 50, mulai puasa umur 15 berarti sudah puasa 35 kali. Dapat apa? Alah ya ampunan dari Allah. Lek beruntung ya Lailatul Qadar. Lo tidak bisa, harus ada goalnya. Betul Pak Mul? Apa goalnya puasa? Masya Allah Ustadz Mulyadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kemudian kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa itu bukan sekedar supaya kamu lapar, supaya merasakan bagaimana ndak enaknya lapar, bukan sekedar supaya kamu ngerti ndak enaknya haus, biar kamu ngerti bagaimana kehidupannya orang-orang yang ndak bisa makan, bukan sekedar itu tujuan betul. Tapi bukan tujuan yang primer. Berarti kalau bukan primer apa?
sekunder. Termasuk sehat, termasuk apa? Sehat ya, memang begitu, kadang-kadang kalau sudah tua itu kudu selonjor kaki. Kalau tidak selonjor nekuk itu susah diluruskan nanti. Betul Bang John? Iya. Tidak ada apa jangan duduk se-PW mungkin. Posisi enak ya, tapi jangan tidur kok posisi enak ngilang ini. Nah, sudah. Maka apa yang terjadi hadirin? Maka tujuan utamanya ketika Allah perintahkan kita puasa adalah supaya kita jadi orang yang bertakwa. Secara garis besar, takwa itu solusi. Takwa itu apa? Solusi. Kalau kita buka surat At-Tolak. Surat apa? At-Tolak. Di awal-awal surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwanya benar. Artinya dengan puasa ini akan mengantarkan kita untuk dapat takwa yang benar. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri kepada dia jalan keluar dari semua permasalahan. Coba angkat tangan manusia yang hidup tanpa masalah. Angkat tangan, angkat tangan. Paling pegadaian tok. Apa pegadaian? Menyelesaikan, bukan mengatasi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dibilang apa? Bahaya ini. Ini kalau masuk live bisa dituntut ini. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Tidak ada manusia hidup di dunia tanpa masalah. Karena kelahiran kita saja itu sudah awal masalah itu. Apa dalilnya? Ayo apa dalilnya? Kalau kita lahir pertama saja itu sudah awal masalah. Yang bisa jawab tak kasih hadiah Al-Quran baru. Jangan. Kemahalan. Pertanyaan ini remeh soalnya. Apa dalilnya? Kalau kita lahir pertama itu sudah masalah. Dalam hadis apa? Mirip, hampir tapi belum tepat. Selamat gak tepat. Tepat soro saya. Ketika kita lahir, dalam hadis Bukhari itu dikatakan apa? Setan itu langsung ancang-ancang di depan tempat keluarnya bayi. Setan ini nunggoi. Nah sudah telat tapi coba tadi dapat ini. Apa yang terjadi? Ketika bayi itu keluar, langsung sama setan dicucuk pakai jarum. Ada riwayat di pahanya, ada riwayat di perutnya. Sampai akhirnya bayi itu baru lahir apa? Nangis. Itulah awal permusuhan setan dengan manusia. Awal permusuhannya di situ. Karena kalau masih dalam kandungan aman, Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Ngaku enggak kalau saya adalah Tuhanmu, kata Allah. Apa jawaban kita di alam rahim? Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, iya ya Allah, saya mengakui engkau adalah Tuhan kami. Kandungan. Keluar, setan nunggoi. Bukan bidannya setan, bukan maksudnya. Setan sudah ancang-ancang, nanti keluar cok. Langsung awal permusuhannya dimulai. Nah, maka tidak ada manusia hidup tanpa masalah. Semuanya punya masalah. Ada yang diuji dengan kesehatan. Tapi soge. Ada apa enggak? Sewoge. Tapi loro. Ada yang diuji dengan rumah tangga. Gak duwe anak. Tapi sehat, tapi soge. Sabar Bu Haji, ini terakhir. Jangan curhat dulu. Ada juga yang diuji dengan apa? Rumah tangganya rusak, Allah takdirkan bercerai. Maka saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah panjang lisan kalau ada orang cerai. Jodoh itu adalah takdirnya Allah. Maka ketika muncul perceraian, katakan jodoh nentek, selesai. Lah kenapa orang lain yang cerai ada yang berdosa? Kebiasaannya bapak-bapak ini. Kebiasaannya siapa Bu? Bapak-bapak. Coba, nah sudah. Maka itulah dunia ini. Maka saya punya guru. Dulu waktu di Libya, orang Sudan.
Berkali-kali saya ceritakan beliau ini karena berkesan betul. Namanya Ustadz Jazuli Rehal Amin, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Itu saking lamanya di Jakarta, sampai bahasa Betawi itu lancar. Dan orang Sudan tapi makanan kesukaannya apa? Kredok. Paling seneng dia kalau makan itu, padahal orang Sudan. Biasanya makan roti, itu suka. Sudah, beliau bilang gini, ad-dunya lan tu'tiyaka kulla syai'. Satu nak, kata dosen saya itu, satu saja nak, kalau manggil muridnya itu nak. Yang kamu pegang dari saya dan kamu jangan lupa. Apa itu? Dunia tidak akan memberikan kepadamu segalanya. Mesti ada yang kurang. Kalau di dunia dapat segalanya, Anda tidak kangen surga nanti. Maka dengan itu di dunia sama Allah dikurangi. Supaya apa? Kita merasa dunia itu tidak bersahabat dengan kita. Akhirnya kita rindu apa? Surga. Bahkan sampai ada yang berani mati bunuh diri. Padahal bunuh dirinya dia tidak menyelesaikan masalah. Beda dengan yang tadi. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah baru ini. Kalau yang tadi apa? Masya Allah ya kan. Nah sudah hadirin, maka semua dari kita ini semuanya punya masalah. Tapi ingat, dengan puasa, itu masalah harus selesai kalau kita dapat goalnya puasa. Yaitu la'allakum tattaqun. Kenapa harus selesai? Karena dikatakan puasa itu la'allakum tattaqun. Sementara janji dari Allah untuk mereka yang bertakwa, Allah berikan penyelesaian dari setiap masalahnya. Maka dikatakan oleh Gus Khuzairon di sana di Temboro sana, almarhum. Apa beliau bilang? Kalau sholat saja tidak bisa menyelesaikan masalah duniamu, jangan berharap dengan sholat masalah akhiratmu beres. Sama dengan puasa. Kalau dengan puasa ini yang ending goalnya adalah takwa tidak bisa membereskan masalah kita, maka jangan berharap puasa kita menyelesaikan masalah kita nanti di akhirat. Itu nomor satu. Nomor dua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dapat apa? Rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka maupun dia duga. Gak tahu kepikiran blas. Cek, 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 cek. Mati Mas Arif. Cek. Mati. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek. Nah, sip. Maka dikatakan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Inni lastu aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu. Imam Ahmad itu salah satu imam mazhab yang 4 yang miskin. Imam Malik kayanya ndak karuan. Kayanya luar biasa. Imam Malik itu dalam ceritanya, kalau ada temennya datang untuk diskusi, pulang disangoni apa? Emas sak rantang. Itu kalau kita bendino teko itu. Diskusi, golek emasnya bukan cari ilmunya. Sampai Imam Malik itu ketika meninggal dunia, itu di kamarnya tersimpan 500 pasang sepatu. Di lemarinya itu kain yang biasa dipakai para raja. Wah, Imam Malik mubazir. Imam Malik israf, ngerti israf? Berlebihan, hambur-hambur, ngawur.
sodakohnya lebih banyak dibanding yang dia punya. Lah kalau kita ndak, sodakoh mek 2.000, sodakoh cuma berapa? 2.000, tapi sepatunya mahal-mahal, mobilnya mahal, rumahnya mewah. Beda Imam Malik, sodakohnya besar, hartanya besar, pantes. Hartanya besar apa? Pantes. Nah sudah. Maka Imam Ahmad itu mengatakan apa? Inni lastu aras sa'adata jam'a malin. Saya melihat kebahagiaan itu bukan orang yang mengumpulkan harta. Enggak. Tapi apa? Walakinnat taqiyya huwas sa'idu. Tapi orang bertakwalah yang bakal bahagia. Nah ini puasa ini. Bakal ngajak kita untuk apa? Bertakwa. Maka kalau puasa kita ngajak kita untuk bertakwa, berarti puasa itu akan mengantarkan kita untuk bahagia. Lah kalau Anda puasa tidak bisa bahagia, berarti Anda bal-balan tidak ada gawangnya. Anda mancing di kolam kosong. Anda tahu kolam itu apa? Kosong. Anda bawa pancing, ada jorannya, ada senarnya, ada kailnya, ada umpannya. Wah, Anda seru itu. Cus, lempar. Jangankan tidak ada ikannya, airnya tidak ada. Ini tuh. Orang tanya, Mas ngapain? Mancing. Kata orang yang ngelihat apa? Lawang gak enak iwae. Jangankan gak enak iwae, airnya tidak ada. Lah kok kamu mancing? Coba. Nah maka seperti itulah orang puasa yang tidak punya goal. Ketika puasa tidak mengantarkan kita untuk bahagia, yaitu berarti puasanya tidak ada goalnya. Anda main cuma capek tok. Anda tidak dapat hasil dari apa yang Anda ikhtiarkan dengan puasa ini. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki. Rezekinya apa? Ibadahnya kuat. Hatinya bahagia. Rumah tangganya baik, kesehatannya sempurna. Allah berikan tuma'ninatul qalbi, hati yang tenang. Allah karuniakan teman-teman yang mendukung dalam ketaatan. Itu namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah kalau puasa kita tidak mengantarkan kita mendapatkan itu, bal-balan tanpa gawang. Dan yang ketiga, agak jauh dikit, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, ngurus apapun gampang. Kenapa? Karena yang maha kuasa itu bukan manusia tapi Allah. Lah kita bertakwa ini untuk cari muka kepada Allah. Kita bertakwa ini untuk narik kebahagiaan dari Allah. Kita bertakwa ini untuk kemudian kita mendapatkan ganjaran dari Allah. Terus apa yang terjadi? Maka Allah firmankan, ya sudah, kalau kamu takwanya baik, semua urusan kamu oleh Allah dibikin mudah. Maka ya kadang-kadang kita perlu introspeksi. Perlu apa? Introspeksi. Ada masalah, kok enggak kelar-kelar? Sementara Allah minta menyelesaikan masalah dengan apa? Bis-sabri was-salat. Saya sudah sholat, ditambahi puasa, sabar sudah, kok enggak selesai juga? Dicek ikhlasnya, dicek tata caranya, dicek kekhusyuannya, dicek tumakninahnya. Tidak mungkin Allah itu mengingkari janji, betul? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah sekarang sebagai penutup di pagi hari ini, penutupnya kira-kira 1/4 jam lah. Takwa itu apa? Ayo yang gampang-gampang aja, mosok dibalan-baleni. Takwa itu barakallahu fikum, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu makna takwa yang paling jami'. Jami' itu mencakup keseluruhan makna takwa.
Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itulah takwa. Kemudian Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib menjelaskan takwa itu 4. Ini ditulis apa enggak ini? Enggak usah ya. Takwa itu berapa? 4. Nomor 1. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Kalian memiliki rasa takut kepada Allah. Di bulan Ramadan dilatih apa enggak? Dilatih. Kita enggak ada orang lihat, kita enggak makan, enggak minum kan? Padahal enggak ada yang lihat. Kenapa? Dilatih takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Lah kita ini puasa dalilnya dari mana? Al-Quran, maka kita latihan mengamalkan Quran ini. Yang ketiga, waridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Tidak usah meri sama orang lain. Kono kok soge, mantune kok soge, gini kok melarat. Nah, itu belum takwa itu. Karena takwa itu apa? Waridho bil qalil. Kalau Allah memberikan cuma sedikit, ridho. Lah sementara orang puasa apa? Ya nampaknya sedikit, aslinya saiki rusak makna sedikit itu. Zaman dulu orang puasa itu betul-betul mengurangi makan, bukan pindah jam makan. Iya Banda? Kalau kita sekarang apa? Pindah jam makan, bahkan puasa makanan lebih banyak. Kolak, bakia juga. Buah-buahan, nasi, tadi malam lagi sate, Masya Allah. Kemarin apa? Ayam panggang, Masya Allah. Coba. Nanti Pak Mul apa? Umumnya aja, iya memang yang umum lebih enak emang. Nah sudah. Padahal seharusnya puasa itu melatih kita untuk ridho dengan sedikitnya makanan. Waridho bil qalil. Dan yang terakhir, walisti'dad liyaumir rahil, persiapan mati. Itulah takwa. Persiapan apa? Mati. Jadi kalau orang melatih takut kepada Allah, dia melatih mengamalkan Al-Quran, dia melatih dirinya untuk senantiasa ridho dengan apapun yang Allah berikan. Dan dia senantiasa mempersiapkan diri menghadapi datangnya kematian. Itulah orang yang sebenar-benarnya haqqa tuqati. Wattaqullaha haqqa tuqati. Itulah mereka. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, sendirian atau rame-rame. Perintahnya apa? Bertakwa. Terus apa? Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Sebagai apa? Penghapusnya. Penutupnya itu loh Pak. Takwa itu ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang yo ini takwa. Yo ini takwa. Tidak ada takwa itu kemudian sama Allah baik, sama manusia jahat. Tidak ada. Sama Allah tepat janji, sama manusia ingkar janji. Sama Allah setia, sama manusia khianat. Itu bukan takwa itu. Takwa itu salah satunya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Munculkan akhlak yang baik. Nah, semua itu hadirin merupakan goal dari ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Nah, maka bagaimana kita mendapatkan goal tadi? Harus ikhtiar. Puasanya yang benar, lisan dijaga, hati dijaga. Nggak usah pakai temennya ketiduran di foto. Niat ngaji pun niat turu. Astagfirullahaladzim. Lu kok ngono iki poso-poso lu.
Lah mosok kok iki padahal keturun, bukan turu, keturun. Difoto. Kenapa? Difoto, dikirim. Tat lo entat. Ngene iki niat ngaji pon niat turu. Astagfirullah. Terus ada penceramah yang lain. Ceramahnya apa? Jadi gak usah ditakoni gara ya. Saya kan coba penasaran ya. Jawabannya astagfirullah ya sesuai kapasitas lah. Astagfirullah lah. Ngono kalau gak enak iya. Maka akhlaknya harus yang baik. Maka puasanya yang baik. Mata puasa, telinga puasa, lisan puasa, hati puasa, fisik puasa, perut puasa, kemaluan puasa, semuanya puasa. Nanti insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya. La'allakum tattaqun. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Dan jamaah sekalian, insya Allah kajian subuh Ramadan ini kita akan langsungkan selama 20 hari pertama di bulan Ramadan. Nanti 10 terakhir kita mulai masuk khataman kitab. Insya Allah khataman kitabnya 72 dosa besar. Bukunya dibagi gratis. Tapi hanya untuk yang serius ikut dan tertib. Kalau enggak serius ikut, enggak tertib, dengerin dari rumah saja. Nulis sendiri enggak apa-apa. Bukunya tebel gini, bagus bukunya. Ini 72 dosa besar. Jadi kita bagikan untuk siapa? Yang tertib, ngikutin. Yang enggak ikut, duduk di mana? Di rumah saja. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000 Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa silakan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah Masjid Nurul Huda. Masjid di daerah kecil di Kabupaten Kediri yang kami biasa berdakwah di tempat ini. Dan mayoritas dari jamaah masjid ini adalah saudara kita dari kalangan menengah ke bawah. Dan kami insya Allah akan mengadakan program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda ini yang proporsinya sekitar Rp15.000 dan kita akan membutuhkan sekitar 4.000 porsi. Apabila Anda bersedekah di tempat ini untuk berbuka puasa, maka Anda mendapatkan berlipat pahala. Yang pertama, memberi makan buka puasa, yang tentunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung, dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak antum sekalian untuk turut berdonasi dalam program buka puasa bersama di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah Masjid Nurul Huda. Masjid di daerah kecil di Kabupaten Kediri yang kami biasa berdakwah di tempat ini. Dan mayoritas dari jamaah masjid ini adalah saudara kita dari kalangan menengah ke bawah. Dan kami insya Allah akan mengadakan program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda ini yang proporsinya sekitar Rp15.000 dan kita akan membutuhkan sekitar 4.000 porsi. Apabila Anda bersedekah di tempat ini untuk berbuka puasa, maka Anda mendapatkan berlipat pahala. Yang pertama, memberi makan buka puasa, yang tentunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung, dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak antum sekalian untuk turut berdonasi dalam program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda, dan silakan kirimkan donasi Anda pada nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.